bikum jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini atas seluruh limpahan nikmat-Nya serta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan kepada kita, di malam hari ini kembali kita dimudahkan untuk bisa bersama-sama untuk melanjutkan kembali kajian ilmu bahasa Arab dari kitab panduan yang kita gunakan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Alhamdulillah, dengan curahan hujan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pada kita di malam hari ini, kita masih diberikan kemudahan untuk bisa berkumpul di tempat ini. Yang tentunya kita memohon pada Allah semoga hujan yang Allah turunkan di malam hari ini menjadi hujan yang membawa keberkahan. Allahumma shayyiban nafi'an. Dan kita memohon pada Allah semoga perkumpulan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan di malam hari ini menjadi perkumpulan yang Allah turunkan di dalamnya rahmat, Allah turunkan di dalamnya keberkahan, Allah turunkan di dalamnya ampunan. Dan semoga Allah senantiasa memberikan pada kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pada kita taufik dan hidayah agar kita terus diberikan semangat dan istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Allah mudahkan kita di dalam menggapainya, dan semoga ilmu yang kita pelajari Allah senantiasa menjadikannya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kaifa halukum ya ikhwan? Hal antum bi khair? Alhamdulillah. Kaifa haluka ya Ustaz? Wa ana bi khair aidan. Alhamdulillah. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Fi liqa'il madi tawaqqafna inda tamrinis sadis min ad-darsi al-ashir min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Di pertemuan sebelumnya kita dari kitab Durusul Lughah terhenti sampai di latihan yang ke-6, yaitu adalah latihan terkait dengan penggunaan kata li yang menunjukkan arti kepemilikan, yang membedakan dengan penggunaan kata inda. Penulis menyampaikan pada kita beberapa latihan terkait dengan penggunaan domirun muttasil, yaitu kata ganti yang bersambung. Yang sebelumnya di latihan 5, penulis menyampaikan pada kita domir muttasil bisa bersambung pada isim. Domir yang bersambung muttasil bersambung kepada isim. Ana jadi ya sukun. Misalnya qalamun qalamin. Anta menjadi ka. Qalamuka. Huwa ketika disambungkan dengan isim jadi hu, qalamuhu.
Hiya ketika disambungkan dengan isim menjadi qalamuha, jadi ha. Contoh lain, baitun, rumah saya, baiti. Rumah kamu, baituka. Rumah dia, baituhu. Rumah dia perempuan, baituha. Satu lagi, komisun, kemeja. Ketika disandarkan pada saya, kemeja saya, komisi. Kemeja kamu, komisuka. Kemeja dia laki-laki, komisuhu. Kemeja dia perempuan, komisuha. Ya, artinya berbeda penggunaan domir yang berpisah dengan domir yang sudah bersambung. Kemudian di latihan 6, penulis menyampaikan pada kita bahwasannya domirun muttasil, domir yang bersambung pada isim itu sama bentuknya dengan domir yang bersambung dengan huruf. Contohnya li, milik saya. Li kan huruf jar, disambungkan pada saya, bukan li ana, tapi apa? Li. Sama kemudian li dengan anta, kamu, jadi apa? Laka, bukan la anta, tapi laka. Kepunyaan dia, li dengan huwa, jadi apa? Lahu. Kepunyaan dia perempuan menjadi laha. Ini menunjukkan pada kita bahwasanya domir ketika kita sambungkan dengan huruf itu sama bentuknya seperti domir yang kita sambungkan dengan isim. Contoh misal untuk gunakan kata min. Min apa arti min? Dari saya. Minni. Jangan antum bilang apa? Min ana. Tapi apa? Minni. Sebagaimana kita gabungkan domir dengan isim. Kitabun, kitabi. Minni. Min dengan anta, jadi apa? Minka, asal. Min dengan dua, minhu. Min dengan hiya, minha. Sama, bentuknya tidak ada bedanya. Makanya penulis mengurutkan latihan 5 isim dengan domir, latihan 6 huruf dengan domir, tidak ada bedanya. Dan ini dikenal sebagai domirun muttasil. Sekaligus dalam latihan yang ke-6 ini, penulis menyampaikan pada kita perbedaan penggunaan li dengan ingda. Kalau li digunakan untuk kepunyaan yang berakal, bisa juga untuk yang tidak berakal, bisa. Adapun kata ingda, kepunyaannya hanya khusus untuk yang tidak berakal. Kita tidak bisa mengatakan indi ibnun, indi bintun. Yang kita katakan apa? Li ibnun, li bintun, alaka ibnun, alaka bintun, alaka akhun. Tapi kalau yang tidak berakal, hukum asalnya kita gunakan inda. A'indaka sayyarah, a'indaka baitun, a'indaka qalamun. Ya. Dan bisa juga pakai li, silakan. Bisa juga menggunakan apa? Li, masya Allah. Tadi gini Ustaz, ya loh Ustaz. Atau enggak ganti baju dulu dapat masuk angin? Iya Ustaz. Masya Allah. Ganti baju dulu. Ya, sehingga kita dapatkan di contohnya ya di sini li ukhtun wahidatun. Coba ya kita sama-sama dulu bacanya ini. Istami'u summa kariru. Dengarkan, ikuti. Wahid. Li ukhtun wahidatun. Li ukhtun wahidatun. Ihnan. Alaka akhun. La mali akhun. Salasa. Ukhti laha tiflun saghirun. Arba'ah. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Nah, kita lihat dalam contoh ini penggunaan kata linya digunakan untuk yang berakal. Li ukhtun, alaka akhun, ukhti laha tiflun. Semuanya berakal. Oleh karena itu kata penulis, naqulu indi kitabun wa naqulu li akhun. Kita mengatakan saya punya buku, pakainya indi.
Indi kitabun, saya punya tas. Gunakan apa? Indi. Indi hakibatun, saya punya pulpen. Kita gunakan apa? Indi qalamun. Wa naqulu li akhud, dan kita katakan saya punya saudara laki-laki. Kan ini berakad. Li akhud, li ibnun, li bintun. La naqulu indi akhud. Namun kita tidak boleh mengatakan indi akhud, karena kalau berakal kita hanya boleh menggunakan kata li saja. Paham tuh milahuna? Paham ya? Baik, alhamdulillah. Baik, ini adalah simpulan terkait dengan pembahasan di pertemuan sebelumnya. Nah, insya Allah kita akan masuk ke latihan berikutnya, yaitu tentang penggunaan kata ma'a, ya, penggunaan kata ma'a. Namun sebelumnya, bagaimana yang saya janjikan pada antum sekalian, saya ingin terlebih dahulu antum mempraktekkan, ya, percakapan yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maju ya, siap insya Allah. Kalau sudah lancar, langsung kita masuk ke poin selanjutnya ya, tentang penggunaan kata ma'a insya Allah. Baik, kita akan sama-sama dulu ya baca, sama-sama ikuti bacanya. Istami'u, dengarkan, summa kariru hadil qiraah. Dengarkan dan kemudian ikuti bacaannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi, sebutkan nanti nama antum ya. Orang yang pertama mengatakan Ismi Muhammad. Ismi Muhammad. Contoh, Ismi Muhammad. Ismi Muhammad. Masmuka. 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 Ismi Ali. Ismi Ali. Ismi Ali. Ismi Ali. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Kaifa haluk? Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin Lupa ya, walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Ana masrurun bi liqa'ik. Ana masrurun bi liqa'ik. Ana masrurun bi liqa'ik. Ana masrurun bi liqa'ik. Ana masrurun bi liqa'ika aydan. Ana masrurun bi liqa'ika aydan. Min aina anta? Min aina anta? Ana min Bekasi. Ana min Bekasi. Wa min aina anta? Wa min aina anta? Ana min Bekasi aydan. Ana min Bekasi. Misalnya sama ya. Ana min Bekasi aydan. Ana min Bekasi aydan. Aina taskun? Aina taskun? Askunu fi Jati Bening. Askunu fi Jati Bening. Wa aina taskun? Wa aina taskun? Askunu fi Galaksi. Askunu fi Galaksi. Ma'as salamah. Ma'assalam. Ila liqa. Ila liqa. Nah, saya kira sudah hafal ya. Coba dua orang. Fadal ya Afkri. Anta taqaddam ma Pak Imam. Fadal. Belum. Fadal, praktekkan dulu. Fadal, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Zulfikri. Masmuka? Ana ismi Iman. Mumtaz. Kaifa haluka? Ana bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bagus. Ana bi khairin alhamdulillah. Masya Allah. Ana masrurun biliqa'ik. Ana masrurun bi liqa'ika aydan. Masya Allah. Min aina anta? Sini. Anta ana min Bekasi. Wa aina anta? Wa min Wa aina? min aina anta? Sini. Ana min Jalan Ratna. Ini ya dulu kotanya. Ana min Bekasi. Asam. Aina taskunu? Sini. Askun fi Jati Bening. Mumtaz. Wa aina taskun? Askunu fi Geraha. Masya Allah. Ma'assalamah. Wa assalamah. Iya, ilah. Hasan, Masya Allah. Grogi kayaknya. Labas, barakallahu fikum. Masya Allah. Udah bagus sekali. Fadal ya ahdiri. Taqaddam anta takallam ma'a zamilika
Pak Surya. Fadal, taqaddam. Masya Allah. Taqaddam, maju. Taqaddam, fadal. Dihapus dulu ya. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dini, masmuka? Ismi Surya. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khairin. Wa kaifa haluka? Ana bi khairin walhamdulillah. Ana masrurun bi liqa'ika. Wa ana masrurun bi liqa'ika aidan. Aina anta? Ana min Bekasi. Wa aina anta? Wa min aina anta? Ana min Bekasi aidan. Masya Allah. Aina taskun? Askunu fi Bekasi. Askunu fi Jati Bening. Hasan. Wa taskunu. Wa aina. Wa aina taskun? Askunu fi Jati Bening aidan. Assalam. Ila masalah ila liqa. Masya Allah. Ma'asalama ila liqa. Barakallahu fikum. Mumtaz. Dua lagi. Fadal. Antum. Pak. Kok pegang sih? Pak Amar. Kok Amar? Ibrahim. Abah. Pak Ibrahim. Ma'abah Indin. Tafadhal. Masya Allah. Tafadhal. Taqaddam. Fadal. Masya Allah. Saya lupa saya. Itu dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spontan aja. Apa yang ditanyakan jawab aja Pak. Sesuai dengan. Ismi Ibrahim. Manis muka. Mas muka bukan mais muka. Mas muka. Hasan. Ismi Indin. Kaifa haluka? Baik aja. Anak. Ana bi khairi alhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin alhamdulillah. Hasan. Wa kaifa haluka? Wa tanya lagi. Wa kaifa haluka? Wa kaifa haluka? Hasan. Ana bi khair alhamdulillah. Tanya asalnya, asal. Aina min aina anta? Jemin. Ana min Bekasi. Hasan. Tanya lagi. Kamu dari mana? Man aina? Min aina? Min aina anta? Jemin. Ana min Bekasi aidan. Jemin. Hasan. Aina, di mana tinggalnya? Atau dulu Pak Ibrahim, tanya dulu ya. Aina taskunu? Jamin. Askunu di Lupa lagi kali mana? Askun fi di Ciamis. Ciamis. Masya Allah. Askun fi Ciamis. Tanya lagi, dan di mana kamu tinggal? Askunu faqal bisallah. Wa aina? Wa aina askunu? Wa aina taskun? Wa aina taskunu? Jamin. Askunu min fi Jati Bening. Hasan. Halaka ibnun, halaka akhun. Nanti itu lah. Satu-satu, jangan banyak-banyak. Ana masrurun bili koika. Masya Allah. Ini lupa ya, karena maksudnya kayak. Wa ana, Bapak bilang ana masrurun bilikaika. Saya senang bertemu dengan Anda. Wa ana masrurun bilikaika aidan. Ahsan. Ma'assalam. Assalam. Ma'assalamah wa ila liqa. Ma'assalama wa ila liqa. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Tafadhal. Idris. Khairul. Kayaknya sama ini nih. Mufid nih, semangat nih Mufid kayaknya. Masya Allah. Tafadhal ya Mufid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Khairul. Masmuka? Ismi Mufid. Manis muka. Mas muka. Mas muka. Nah, Ismi udah Khairul. ditanya dari. Nggak apa-apa Pak. Ngalah. Nah, Selesai tadi. nah. Wa kaifa haluka? Ana bi khairin walhamdulillah aidan. Masya Ana masrurun bi liqa'ik. Min aina anta? Ana min Bekasi. Wa
Wa aina Wa min aina anta? Ana min Bekasi Aidon. Aina taskun? Ana taskun fi Jati Bening. Ana askunu. Ana askun fi Jati Bening. Asam. Wa min aina anta? Wa aina taskun. Wa aina Wa aina taskun. Wa aina taskun? Naskunu fi Jati Bening. Asam. Ma'assalama. Ma'assalama ila liqa. Asam. Barakallahu fikum. Masya Allah. Dua lagi deh, silakan. Pak, antum paling belakang sama temannya. Iya. Sama ini depannya Mufid. Bismillah. Nah, fadal. Sebelum lanjut ke maaf. Bicarakan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Idrus. Masuk. Ismi Faris. Min aina anta? Kaifa haluk? Kaifa haluk? Tanya kabar dulu. Kaifa haluk? Nah, Ana bil khair. Wa kaifa haluk? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Ana masrur. Ana Masur. Ana masrurun bi liqa'ika. Nah, Ana masrurun bil qaida. nah. Ayo dong. Asam. Tempat. Min aina anta? Nah, Ana min Palembang. mumtaz. Min aina anta? Nah, Ana min Jakarta. jamil. Tinggal. Aina taskun? Jamil. Askunu fi Jati Kramat. Mumtaz. Wa aina taskun? Askunu fi Pulau Gebang. Asam. Masalam. Ma salam. Ma'assalama. Ila kabar. Masya Allah. Mumtaz. Terakhir, paling belakang. Silakan. Ika. Ma'azamilika fil waraq. Baru ya? Yang belakang baru kan? Ayahnya aja kalau gitu, antum. Di belakangnya Fikri siapa? Arif ya? Antum baru enggak? Hah? Ana baru berapa kali sih Oh gitu. Beliau udah bisa Pak. Bisa nanti. Ya, nyoba Pak. Insyaallah. Ayo. Bismillah. Assalamualaikum. Belum. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Cikal. Muka. Ismi Arif. Nah, Kaifa haluk? Hai, kaifa haluka? Ana bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka? Alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allah. Ujaran ya. Ana masrurun bi liqa'ika. Nah, Ana masrurun bi liqa'ika Aidon. nah. Min aina Kayaknya anta? habis kehujanan ini. Min aina anta? Nah, Ana min Bogor. nah, Wa min aina anta? Ana min Bekasi. nah, Masya Allah. Aina taskunu? Nah, Askunu fi Karanggan. Wa aina taskun? Askunu fi Jati Bening. mumtaz. Masalam. Assalamu ila liqa. Ila alaikum barakallahu fikum. Masya Allah. Ahsan, ahsan. Selama sama Ilal Liqa itu bareng-bareng gitu Ma'assalamah ila liqa. Artinya ma'assalamah memang suka berbarengan ya ila liqa. Ma'assalamah sampai ketemu lagi ila liqa. Ila liqanya sampai bertemu lagi, ma'assalamah sampai sama tinggal. Sama tinggal ila liqa. Ma'assalamah ya semoga keselamatan bersamamu. Bahasa kitanya goodbye gitu ya. Ila liqa semoga ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Balasannya. Iya. Masalah mas, ya, langsung jawabannya lah hakkat. Nah, walaupun jaminan itu percakapan yang sehari-hari ya. Insya Allah nanti kita akan tambahkan lagi biinilah beberapa percakapan berikutnya pada antum. Namun sebelum kita membahas percakapan lagi, kita akan lanjut terlebih dahulu pembahasan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Silakan dibuka di latihan yang ke-7. Tahu jami'an at-tamrin as-sabi'. Baik, latihan ke-7, penulis ingin menyampaikan pada kita tentang penggunaan kata ma'a. Penggunaan kata ma'a. Ma'a ini termasuk dari zorf. Ma'a dia termasuk dari zorfun. Zorful zaman wa zorful makan. Ini zorful makan lebih tepatnya. Artinya bersama. Zorf makan tempat. Diartikan bahasa kita apa? Bersama.
Nah, karena ma'a ini adalah zorof, dan tugas zorof itu apa? Menjadikan kata setelahnya majrur, seperti amama dan tahta yang pernah kita pelajari. Amamal maktabi, amamas saburati, tahtal maktabi, wara'al ustadi. Karena ma'a ini adalah zorof, maka pastikan isim yang datang setelah ma'a wajib kita majrurkan. Mana majrur? Kita diantaranya tanda majrur adalah kasrah. Ya. Kecuali kalau bersambung dengan domir, karena domir kan mabni. Misalnya bersama saya, jadi apa? Ma'ana atau ma'i? Bagus, ma'i, sama saya. Bersama kamu, ma'aka, ahsan, mumtaz. Bersama dia, ma'ahu. Bersama dia perempuan, ma'aha, hakaza. Ya, ikhwan. Nah, kalau bersama dengan domir seperti ini, ma'i, ma'aka, ma'ahu, ma'aha, tidak kelihatan tanda majrurnya karena domir adalah isim yang mabni. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Penggunaan kata ma'a dalam kalimat-kalimat berikut yang disampaikan oleh penulis. Tafadhal iqra' lana dari Abdul Qawi. Tafadhal ya Abdul Qawi. Raqam 1, iqra'. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Unzur ya ikhwan, unzuru. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Khalid majrur. Kenapa dia majrur? Karena ada zorof ma'a. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Tarjimah Abdul Qawi. Hamid keluar bersama Khalid. Iya, Hamid keluar bersama Khalid. Jamil. Raqam 2. Tafadhal ya Pak Imam. Dhahabat tabibu ma'a muhandisi. Ma'a muhandisin. Ma'a muhandisin. Iya, jangan lupa karena nggak ada alif lamnya. Di sana ada? Oh, masya. Ma'al muhandisi. Oh, itu beda nih. Kalau tidak ada alif lamnya maka ma'a muhandisin. Tapi kalau ada alif lamnya betul ma'al muhandisi. Beda atau sama maknanya? Beda. Beda, betul, ini lebih jelas. Bersama, coba terjemahkan. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Kalau yang pakai alif lam. Dokter itu pergi bersama insinyur itu. Iya, insinyur yang itu sudah jelas karena ada alif lamnya. Kalau ma'a muhandisin bersama seorang insinyur. Insinyur yang mana? Nggak tahu. Yang jelas sama insinyur. Cuma kita tidak tahu yang mana. Sama seorang insinyur, itu bedanya. Lihat setelah ma'a majrur, kalau tidak ada alif lamnya majrur bitanwin, kasrah tanwin. Tapi kalau seandainya ada alif lamnya isimnya maka dimajrurkan tanpa tanwin. Ahsan ya Pak Imam. Istamil ya akhdini, iqra. Saya bingung muternya nih. Ahdini dulu deh, nanti muter ke sana. Ya, silakan ahdini. Iqra raqam 3. Ahsanta mumtaz. Jalasal mudarisu ma'a zorof al-mudiri majrur bisababi ma'a alladhi dakhala alaih. Disebabkan karena ada ma'a yang masuk kepadanya. Jalasal mudarisu ma'al mudiri. Tarjim ya ahli ini. Guru itu telah duduk bersama kepala sekolah. Betul, guru itu telah duduk bersama kepala sekolah. Arba'ah, Pak Surya, iqra raqam 4. Tafadhal. Man ma'aka ya Ali. Nah, Ma'i zamili. Hasan, man ma'aka. Kok kayaknya nggak majrur, Pak? Kok nggak ma'aki, tapi ma'aka? Karena domir ini disampaikan. Kalau bersama dengan domir jangan diganti-ganti. Kalau ma'aki malah dapat nanti. Man ma'aki ya. Karena itu buat perempuan, ma'aka tetap sama. Ya, kalau dengan domir tidak ada perubahan. Karena domir itu mabni. Man ma'aka ya Ali. Tarjim ya Pak Surya. Bersama siapa? Bukan. Man ma'aka. Man. Siapa? Siapa ma'aka? Siapa bersamamu wahai Ali?
Siapa yang bersamamu wahai Ali? Ma'i zamili. Apa artinya? Bersama saudara teman saya. Ma'i zamili. Teman saya. Bersama saya, Bersama teman saya. Kan ada ma'inya nih. Ma'i bersama saya, teman saya. teman saya bersama saya, itu maksudnya ma'i zamili. Nah ini mubtadanya di sini, ma'inya sebagai khabar syubul jumlah. Man ma'aka ya Ali, ma'i zamili. Ya, siapa yang bersamamu wahai Ali? Ma'i zamili. Yang bersama saya adalah teman saya. Bersama saya, teman saya. Tayyib, raqam khamsah 5. Tafadhal ya Pak Ibrahim. Iqra raqam khamsah. Aminatu ma'aha zawjaha. Bukan zaujah. Ma'aha Zawjuha. ahsan. Dia tidak jadi majrur dia karena ma'anya bersambung kepada domir, bukan zauji. Aminatu ma'aha zawjuha. Karir Pak Ibrahim. Iqra maratan ukhra. Aminatu. Aminah bersama Diulang dulu bacanya. Aminatu ma'aha zawjuha. Ahsan. Aminatu ma'aha zawjuha. Baru terjemahan, silakan. Aminah bersama suami istri saya gitu. Masa Aminah sama ini? Aminah istri bapak. Wah, haram ini jadinya. Aminah bersamanya hanya kembali ke siapa nih? Aminah. Aminah bersamanya zaujuha, bersamanya suaminya. Zauj. Pikirannya istri terus. Zauj itu suami, kalau istri zaujah. Beda. Aminah bersamanya suaminya. Bahasa kita apa? Aminah bersama suaminya. Ada yang tahu gak kedudukannya? Aminah sebagai apa di sini? Mubtada. Terus ma'ahanya? Iya, dia zorof sama majrur. Kan syibul jumlah berarti. Sebagai khobar. Khobarnya untuk siapa? Baik, kalau dia khobar, zaujuhanya sebagai apa? Mubtada. Sifat nggak mungkin kan, zauj bukan kata sifat. Ayo, kalau antum bilang dia khobar boleh titik? Enggak. Kita hapus sempurna. Aminatu ma'aha. Enggak kan? Ahsan, masya Allah. Ustaz. Enggak. Khobar sani. Dia bukan khobar buat ini. Oh, gitu. Tapi dia khobar buat zaujuha. Ma'aha zaujuha. Jadi ada dua mubtada di sini. Ini khobarnya bukan untuk Aminah, karena kalau buat Aminah kita kasih titik. Karena setiap sudah ada mubtada khobar sudah bisa jadi kalimat sempurna. Karena dia bisa jadi sempurna sedangkan dia khobar, berarti kita bilang khobar dua. Zaujuhanya mubtada dua. Baru kita bilang mubtada dua dan khobar dua adalah khobar untuk mubtada. Makanya ini jadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Ciri dari khobar jumlah ismiyah yang ada mubtada khobar adalah adanya domir kembali ke mubtada. Begitu. Aminatu ma'aha zaujuha. Baik, Aminah bersamanya suaminya. Rokong sitah 6. Tafadhal ya Faris, sahih. Faris, tafadhal Faris. Rokong sitah, iqra. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu. Kharaja ma'ahu ammi. Jamil. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu. Man kharaja ma'ahu. Kharaja ma'ahu ammi. Kok enggak ma'ahi? Ma'ahu kan ma'a majrur kan? Kenapa? Karena domir. Domir itu mabniyun. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu. Kharaja ma'ahu ammi. Tarjim. Fadal. Telah keluar ayahku dari rumah.
siapa yang keluar bersamanya. Betul. Hu-nya kembali ke siapa? Abi. Ayah. Siapa yang keluar bersamanya? Kharaja ma'ahu ammi. Telah keluar bersamanya pamanku. Betul. Telah keluar bersamanya paman saya. Maksudnya paman saya telah keluar bersamanya. Paham tuh penggunaan ma'a di sini? Paham ya? Jadi ma'a ini artinya bersama, bisa digabungkan kepada isim zahir atau kepada domir. Baik, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Wahid. Wahid. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Ihnan. Isnan. Zahabat tabibu ma'a muhandisin. Zahabat tabibu ma'a muhandisin. Kalau ada alif lamnya, zahabat tabibu ma'al muhandisi. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Talasah. Salasah. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Jalasa mudarrisu ma'al mudiri. Arba'ah. Arba'ah. Man ma'aka ya Aliyu. Man ma'aka ya Aliyu. Ma'i zamili. Ma'i zamili. Khamsah. Khamsah. Aminatu ma'aha zawjuha. Aminatu ma'aha zawjuha. Sittah. Sittah. Kharaja abi minal baiti. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu. Man kharaja ma'ahu. Kharaja ma'ahu ammi. Kharaja ma'ahu ammi. Baik, ini ya tentang pembahasan kata ma'a. Intinya ma'a ini adalah termasuk dari zorfun. Kalau digunakan di dalam kalimat, maka ma'a ini menjadikan kata setelahnya majrurun. Lihat tandanya kelihatan pasroh setelahnya. Kecuali kalau kepada domir, maka tidak kelihatan majrurnya. Karena domir apa? Mabni, tetap selama-lamanya. Paham dong? Tadi yang belum paham yang itu Ustaz. Yang mana? Silakan. Khobar 2 itu sama mubtada 2 itu tadi sebagai apa Ustaz? Dia mubtada 2, khobar 2 adalah sebagai khobar jumlah ismiyah untuk mubtada. Karena khobar itu ada 4. Ada khobar mufrad. Contoh, nih saya tulis nih, Aminatu. Sebetulnya nanti dibahas lagi di pelajaran 13 nanti ketika bersambung dengan kata bentuk jamak, nanti akan muncul lagi mubtada khobar. Ini sengaja nggak saya sampaikan karena nanti ada kaidah lagi. Aminatu tabibah. Aminah seorang dokter. Sempurnakan kalimatnya. Iya. Ini yang menyempurnakannya tabibah. Iya. Khobarnya mufrad. Aminatu fil baiti. Abania, Aminah di rumah. Mana khobarnya? Fil baiti. Apa nama khobarnya? Syibhul jumlah. Yang menyempurnakannya fil baiti. Aminatu kharajat minal fasli. Aminah kharajat. Apa di kharajat? Keluar. Mana khobarnya? Kharajat. Di sini fi'il dan fa'il. Fa'ilnya dhamir hiya. Fi'il dan fa'il dia sebagai apa? Khobar apa namanya? Khobar fi'liyah. Setelah isim bentuk fi'il, ada dhamir kembali kepada mubtadanya. Maka namanya khobar jumlah fi'liyah. Tinggal tambahin keterangan yang muta'alliq. Kharajat minal fasli. Kharajat minal baiti. Ini namanya muta'alliq, tambahannya. Intinya di sini khobarnya jumlah fi'liyah. Nah, ada khobar yang keempat, yaitu apa? Khobar jumlah ismiyah. Apa itu khobar jumlah ismiyah? Khobar yang dalamnya ada mubtada khobar lagi. Itu namanya khobar jumlah ismiyah. Ada apa dalamnya? Mubtada khobar lagi. Syaratnya kita harus memberikan domir yang kembali ke mubtada. Aminatu, misal Aminatu abuha muhandisun. Saya tanya sama antum, mana khobarnya?
Mana khobarnya Aminah? Abuha muhadisun. Kalau kita bilang Abuha adalah khobar Aminah, berarti kita boleh titik. Kan sudah ada khobar kan? Sedangkan kalau kita kasih titik sudah sempurna belum? Belum. Kita bisa sempurnakan kalau sampai ke muhandis. Lihat, Abuha isimnya ma'rifat. Ma'rifat ada domir kembali ke Aminah. Maka kita katakan dia mubtada 2. Ini bukan khobar nih, karena dia yang ma'rifat. Muhandisnya nakirah sebagai khobarnya untuk ini dia, Abuha. Bapaknya insinyur. Mubtada 2 dan khobar 2 kita bilang sebagai apa? Khobar jumlah ismiyah untuk mubtada. Begitu. Lihat satu lagi untuk khobar jumlah ismiyah. Aminah laha, habisnya ya. Aminatul laha sama ibnun wahidun. Pakai merah apa ya? Aminatul laha ibnun wahidun. Udah pasti kan Aminahnya apa? Mubtada. Mana khobarnya Aminah? Laha ibnun. Kalau kita bilang laha khobarnya Aminah, khoto. Kenapa? Karena kita baru kasih titik kan? Karena udah ada khobar. Sempurna gak? Belum. Kalau ada jar dan majrur sudah pastikan ya, atau zorof mudhof ilaih dia khobar. Cuma khobarnya belum tentu langsung buat Aminah. Tapi kita bilang apa? Khobar 2. Ibnunnya mubtada 2 gitu bilangnya. Wahidunnya naat buat ibnun. Khobar dan mubtada 2 adalah khobar jumlah ismiyah untuk baik. Ini ciri dari khobar jumlah ismiyah. Selama belum bisa dikasih titik, berarti kalau memanjang biasanya itu khobar jumlah ismiyah. Sama seperti ini nih, Aminatul ma'ah, kan ini zorof nih. Gak mungkin antum bilang zorof mubtada 2 jar majrur, nggak mungkin. Makanya saya bilang apa? Khobar 2 zaujuhanya mubtada 2. Mubtada 2 khobar 2 adalah khobar jumlah ismiyah untuk mubtada Aminah. Begitu ya. Ayo dong ya. Silakan Ahyud. Kalau yang Aminatul ma'a zaujuha itu boleh nggak Aminatul ma'a zaujiha? Ahsan, boleh, sama. Semua beda kedudukan. Betul, ahsan ya Ahyud. Masya Allah. Aminatu ma'a zaujiha. Karena ada ma'a, zaujiha jadi apa? Majrur, ma'a zaujiha. Cuma kedudukannya beda. Aminahnya apa? Mubtada, ma'a zaujiha khobar syibhul jumlah. Lebih simpel. Aminah Tadi kayak dalam masalah begitu, ternyata nggak apa begitu ya, sama aja. sama aja, boleh. Cuma menggunakan bentuk lain. Jadi variasinya beda. Kalau ini pakai khobar syibhul jumlah, kalau yang satu lagi Aminah ma'a zaujuha pakai khobar jumlah ismiyah. Inti maksudnya sama, cuma berbeda dalam susunan kalimatnya. Aminah, paham ini kenapa kita bilang khobar syibhul jumlah? Karena ma'a itu apa? Zorof. Berarti salahnya kan mudhof ilaih. Kalau ada jar majrur atau zorof mudhof ilaih yang menyempurnakan mubtada, berarti dia namanya khobar syibhul jumlah dan sudah sempurna kalimatnya. Kasih titik sudah selesai. Paham ya? Kalau ini nggak bisa kasih titik karena kalau diartikan juga belum sempurna. Paham ya? Baik. Nah, ini ciri daripada tadi pertanyaan tentang khobar jumlah ismiyah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan ada pembahasan lagi ya tentang ini. Ya silakan dihapus dulu. Belah sini nggak apa, dihapus. Ustaz, tanya Ustaz, ma'a bisa dipakai untuk hewan juga Ustaz? Ma'ahu jamalin, ma'a aja. Mau aja dulu nggak?
Saya ada dong, bentar ya. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nih, apa dong? Soal. nah, untuk ma'a bisakah digunakan untuk hewan? Misalkan ma'ahu kitu Ya. wahidun. Ma ini umum ya, ma ini artinya hanya bersama saja, zorof. Atau gunakan contoh misalnya Hamidun, Hamid, Hamid sedang bersama kucingnya. Hamid ma'a apa? Kituha. Kit. Kituhu. Kit, kit, tu atau kitty? Ayo, ada ma? Kitty, kan ada ma? Majrur kan gitu. Ma'a kitty, kitty hu atau kitty? Kituhu. Ma'a kitty. Nah, aku ini bisa jadi hi dia. Kenapa? Nanti udah pelajaran 11 tuh. Ya, pindah. Lanjut. Karena berikan contohnya ini. Nah, kata hu di pelajaran 11 sebelum nanti. Karena hu
Nanti ada sampaikan lagi ya. Hu itu bisa jadi hi kalau sebelumnya harokatnya kasrah. Contoh yang gampangnya antum sering baca nih doanya. Allahumma Qafirlah langsung firlahu laki-laki Allahumma firlahu kan lahu nih. Iya. Nah langsung wa'afi warhamhu ya Allah apa ighfir lahu ampunilah dia warhamhu warhamhu dan rahmatilah dia. Terus apa wa'afihu atau wa'afihi? Wa'afihi dan ampunilah dia, rahmatilah ia, ampunilah ia. Afihi bukan wa'afihu kan, tapi apa? Kenapa wa'afihi? Karena harokat sebelumnya. Nah kalau hu ini harokat sebelumnya kasroh, maka dia jadi kasar juga. Ma'akitihi. Contoh gampangnya gini, Hamid di dalam rumahnya, Hamidun fi baiti atau baituhu? Iya, kita bilang baitihi. Oh itu nanti dilihi. Sebetulnya di pelajaran 11 ya ini. Cuma saya sampaikan di sini kata ma'a, lihat nih kepada hewan kan ma'akitihi. Bebas, ma'a jamalihi bersama untanya. Ya, ma'adikihi bebas. Artinya yang penting ma'a ini menunjukkan arti kebersamaan. Ya, arti apa? Kebersamaan. Dan menjadikan setelahnya menjadi majrur. Mau siapa aja bebas lah. Mau pada domir boleh, hewan boleh, benda boleh, apa aja. Yang penting jangan lupa kalau pakai ma'a setelahnya apa? Majrur. Begitu. Paham tuh? Insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu di sini saya berikan pada antum penggunaan kata ma'a yang sering digunakan. Nih, ma'a. Yang pertama, ma'aman. Apa arti ma'aman? Bersama siapa? Bersama siapa? Contoh, ikuti ya. Istami'u wa karim. Ma'aman tadhhabu ila suqi. Ma'aman tadhhabu ila suq. Ya, apa arti ma'aman? Bersama siapa? Ini saya sengaja pakai mudhari ya, karena sedang berlangsung. Bagaimana taskun? Aina taskun? Sedikit-sedikit aja nggak apa mudhari ya. Karena ini berkaitan dengan penggunaan. Bersama siapa? Kamu pergi ke pasar. Ya akhi, ma'aman tadrusul lughah Arabiyyah. Sadiki. Iya. Mang sadiki. Bersama siapa kamu belajar bahasa Arab? Ma'aman tadrusul lughah Arabiyyah. Contoh lain. Ma'aman tusafiru ilal qaryah. Ikuti. Nih, tak ini menunjukkan kamu. Tusafir, kamu safar. Apa maksudnya? Bersama siapa kamu safar ke kampung. Ma'aman, mannya tidak majrur karena man mabni. Bagus. Ma'aman tatakallam al-an. Ikuti. Ma'aman tatakallamul an. Ma'aman tatakallamul an. Ya, artinya bersama siapa kamu berbicara sekarang. Kalau antum ada orang yang ngomong sendiri, ya akhi ma'aman tatakallam. Oh, ngomong sama siapa? Jangan-jangan ngomong sama ma'aman tatakallam, ma'aman tashrab, ma'aman ta'kul. Nah, tinggal disebutkan nanti kata kerjanya. Ma'aman menunjukkan apa? Bersama siapa? Ini biasa sering digunakan. Ya akhi ma'aman tajlis. Kamu lagi duduk sama siapa? Ya akhi ma'aman fil bait. Kamu sedang bersama siapa? Di rumah. Paham ya? Baik, yang kedua, man ma'a. Siapa? Bersama. Contoh, ikuti ya. Manil waladul ladzi ma'aka. Manil waladul ladzi ma'aka. Awalnya siapa anak yang bersamamu. Bagaimana pada percakapan? Manir rajulul ladzi ma'aka. Manir rajul. Ya. Siapa orang yang bersamamu? Manil waladul ladzi ma'aka.
Manil waladul ladzi ma'aka. Lagi. Man ma'ahul qalam. Man ma'ahul qalam. Man ma'ahul qalam. Man ma'ahul Awadi man ma'ahul qalam. Siapa yang bersamanya pulpen? Bahasa kita apa? Siapa yang punya pulpen? Man ma'ahul qalam. Man ma'ahul mimsahah. Man ma'ahul ta'am. Man ma'ahul mindil. Bisa. Man ma. Paham ini? Yang biasa digunakan ya. Kita lagi. Man ma'aka fil bait. Man ma'aka fil bait. Man ma'aka fil bait. Man ma'aka fil bait. Apa arti man ma'aka fil bait? Siapa yang bersamamu di rumah? Baik, ini yang kedua. Uslub yang ketiga yang biasa digunakan maza ma'a. Apa arti maza ma'a? Apa yang bersama. Kalau man siapa orangnya? Kalau maza bendanya. Sekaligus buat perjawaban antum. Umum banget ya ma'a ini. Maza sekarang bendanya. Contoh. Maza ma'aka, ikuti. Maza ma'aka. Nah, ini antum gunakan kalau ada orang bawa sesuatu. Benda, jangan orang ya. Kalau orang jelas man ma'aka, man ma'aka. Maza ma'ak, apa yang bersamamu. Kalau sama saya pulpen berarti ma'i kolam. Maza ma'aka ya akhi, maza ma'aka. Ditanya apa yang sedang bersama dia. Dia bawa kesek nih, anak kesek. Maza ma'aka ya akhi. Ya. Ya. Maza apa yang bersama? Ya, apa yang bersama? Maza ma'al ustadil yaum, ikuti. Maza ma'al ustadil yaum. Maza ma'al ustadil yaum. Maza ma'al ustadil yaum. Ya, apa yang bersama ustaz hari ini? Ini bendanya ya, ini bendanya. Baik, langsung aja. Yang terakhir ma'anna. Ini agak susah kalau ma'anna. Ma'anna itu diartikan padahal. Ma'anna apa? Padahal. Contoh aja ya, ikuti. Contoh aja. Hadzal jawalu rakhisun jiddan. Hadzal jawalu rakhisun jiddan. Ma'anna dolar murtafi'un. Ma'anna dolar murtafi'un. Ya. Hadzal jawal rakhisun jiddan. Apa? HP ini murah banget. Ma'anna dolar murtafi'un. Padahal gitu artinya. Padahal dolar lagi naik, murtafi'un. Ini contoh-contoh aja ya, contoh-contoh aja. Itu lagi ya. Adrusul lughatal arabiyyah. Adrusul lughatal arabiyyah. Ma'a anni fi kibaris sinni. Ma'anni fi kibaris sinni. Ma'a anni fi kibaris sinni. Ma'anni fi kibaris sinni. Awalnya aku belajar bahasa Arab. Ma'a anni, padahal siapa ninya? Saya. Padahal saya Vicky baris ini. Padahal saya udah tua. Vicky baris ini. Padahal saya sudah tidak lagi muda. Kibar itu sudah menunjukkan besar. Sin. Ya. Adrusul lughatal arabiyyah ma'anni Vicky baris ini. Atau ma'anni syekhun. Padahal saya sudah masa. Contoh lagi ya, satu lagi terakhir. Hadartu mubakkiran. Ikuti. Hadartu mubakkiran. Ma'anna syari'a musdahimun. Ma'anna syari'a Ya, musdahimun. Hadartu aku hadir. Mubakkiran di awal waktu. Ma'anna syari'a padahal apa? Jalannya macet, musdahim. Ya, ma'anna syari'a mustahimun. Masya Allah. Muhammad natijaduhu mumtaz ma'annahu talibun kasar. Misalnya Muhammad nilainya mumtaz, bagus. Ma'annahu talibun, padahal dia belajar malas. Contoh saja. Nah ini yang biasa digunakan ya dalam satu kalimat ma'aman, man ma'a, maza ma'a, ma'anna. Jadi kalau untuk mendapatkan seperti itu, ini artinya. Nah ini tambahan saja dari saya. Baik, langsung aja ya, kita masuk ke latihan berikutnya. Silakan tafadhol, sekarang buka di latihan yang ke-8. Al-asma'ul khamsah.
Di latihan yang ke-8 ini, penulis ingin memberikan pada kita di antara dua contoh asmaul khamsah. Di antara dua contoh apa? Al-asma al-khamsah. Asmaul khamsah maksudnya adalah 5 isim. Isimnya jamak kan? Khamsahnya 5 isim. Nah, ikhwan fillah azan Allah wa yakum jami'an. Dalam bahasa Arab ada 5 isim yang dikenal dengan asmaul khamsah. Karena 5 isim ini memiliki kekhususan. Memiliki apa? Kekhususan. Apa 5 isim ini? Kalau antum mendengar ada istilah al-asmaul khamsah, maka yang dimaksud dengan al-asmaul khamsah 5 isim berikut ini. 1. Abun, ayah. 2. Akhun, saudara laki-laki. 3. Hamun, mertua. Hamun, mertua. Kemudian yang keempat fu. Famun jadi fu, ya. Fuka, ya. Atau langsung aja pakai domir deh biar lebih jelas. Saya ulang lagi ya tulisannya. Abuka, ahuka, hamuka. Ini asmaul khamsah. Langsung gabung dengan domir aja ya. Abuka, ayahmu. Ahuka siapa? Saudaramu. Hamuka, apa hamuka? Mertuamu. Fuka, mulutmu. Sama zu, kata zu. Zunya zumalin. Kalau zu nanti di jilid 2 pelajaran pertama insyaallah. Zu, mempunyai. Zu artinya apa? Mempunyai. Abun, akhun, hamun, fu, ya, dan zu. Ini adalah 5 asmaul khamsah. Jadi kalau antum dengar ada istilah asmaul khamsah, maka maksudnya 5 isim ini. Abun, akhun, hamun, fu, zu. Famun asalnya jadi fuka nanti. Fu, mulut, zu, mempunyai. Zumalin, mempunyai harta. Zu ilmin, zumalin, zu ilmin, zu qamatin, dan seterusnya. Dzul jalali wal ikram dalam Al-Quran. Nah, 5 isim ini punya kekhususan. Apa kekhususannya? Perhatikan di sini contohnya. 5 isim ini kekhususannya adalah apabila dia diidofahkan. Isim ini apa? Diidofahkan. Diidofahkan. Baik kepada isim zahir ataupun pada domirnya. Apabila dia diidofahkan, maka tanda marfu'nya, tanda apa? Marfu itu apa? Domah. Tanda marfu'nya wawu. Tambahin wawu. Tanda majrurnya, kalau dia majrur, maka tambahin iya, al-ya'u. Kalau dia dalam keadaan mansub, tanda mansubnya adalah alif. Ini kekhususannya, al-alifu. Nah, kita kan belum belajar nih yang menyebabkan mansub apa, baru sampai majrur. Kita lihat ya contohnya nih. Kalau marfu pakai apa marfunya? Wow. Kalau majrur, iya. Kalau mansub, alif. Kita lihat contohnya dulu. Lihat contohnya. Baitun, asmaul khamsah bukan? Bukan. Lihat. Kata baitun ini, kalau saya ingin idofahkan, contoh kepada domir nih. Baitun, rumah kamu jadi apa? Baituka. Rumah dia laki-laki? Baituhu. Rumah dia perempuan? Baituha. Rumah saya? Baiti. Nah, sekarang lihat kata abun.
Abun kan nggak ada wawunya ya. Harusnya kalau kita sandarkan ayahmu, harusnya kita bilang gimana? Abka. Abuka. Abu. Ya kan, tanpa pakai wawu. Ngikutin di atas kan? Abuka. Tapi lihat kekhususan yang ada pada asmaul khamsah ini. Karena kita mau gabungkan, sandarkan, idofahkan kepada domir, tidak pada domir juga sama. Misal antum ingin bilang Abu Hurairah, yang benar yang mana nulisannya? Yang satu saya tulis begini, Abu Hurairah. Yang kedua Abu Hurairah. Mana yang benar? Pakai waw. Pakai wawu. Kenapa pakai wawu? Karena diidofahkan. Abu Bakar. Bagaimana tulisan yang benar? Begini. Yang atas Abu Bakar atau pakai wawu Abu Bakrin. Yang mana yang benar? Kenapa pakai wawu? Karena diidofahkan. Demikian pula ketika kita idofahkan pada domir. Lihat. Abun jadi apa nih? Abuka. Tambahin apa? Wawu. Memang itu kekhususannya. Abun, abuka. Ayahnya dia abuhu. Tambahin wawu. Abu, salah kalau aku bilang abuka, abuhu. Salah. Abuka, abuhu. Ayahnya dia abuha. Nah, kecuali kalau ayah saya jangan abui. Kalau ayah saya otomatis abi. Nah, ini kan nggak mungkin abui. Abi. Akhun kalau pada saudara kamu laki-laki ahuka. Kemudian saudara dia laki-laki ahuhu. Lihat ya, tambahin apa? Wahu. Itu wajib. Ahuhu. Saudaranya dia perempuan ahuha. Saudara saya akhi. Begitu. Mertua, coba mertua apa mertua? Hamun. Mertua kamu hamuka. Tambahin wow. Hamuka. Mertua dia hamuhu. Mertua dia perempuan hamuha. Kalau mertua saya hami. Begitu ya. Ya, mulut mulut kamu fuka. Mulut dia fuhu. Mulut dia perempuan fuha. Mulutnya saya fi. Jadi apa? Fi. Betul, fi. Iya benar, fi. Mirip seperti huruf jar. Jadi fi. Ya. Betul. Iya. Kemudian kalau zu nanti insyaallah ambilnya belakang. Zu za zi nanti begitu. Paham ya? Jadi kalau antum dapatkan ada 5 isim ini, abun, akhun, hamun, fu, maka pastikan kalau antum idofahkan jangan lupa tambahin apa? Wawu. Kalau domah. Kalau majrur, contoh nih ada ma'a. Aku pergi bersama ayahmu. Zahabtu ma'a Abika. Ma'a abuka atau ma'a abika? Abika. Ma'a abika. Wawunya berubah jadi pakai ya. Jangan lupa. Kalau maju tambahkan ya ma'a abika. Aku pergi bersama saudaramu. Zahabtu ma'a akhuka jadi akhika ya. ma'a akhika. Kekhususannya. Paham ya? Abuka abika. Akhuka akhika. Abuhu abihi. Akhuhu akhihi. Jadi kalau dia majrur tambahkan ya. Tapi kalau marfu domahnya tambahkan apa? Wow. Adapun kalau fathah nanti ketika ada pembahasan kenapa sebabnya dia jadi fathah. Ayo dong. Ya, tafadhol ya ahli. Ini asmaul khamsah pas di majrur berarti sama seperti saya, milik aku punya saya gitu. Misalnya Abi gitu kan. Abi. Abi kan ayah saya. Ayah saya. Ketika di majrur Abi juga kan tulisannya sama gitu. Iya sama betul. Karena semua yang bersambung dengan domir mutakalim ana, tanda domahnya
tidak kelihatan, muqaddarah. Walaupun nggak abi, ya kita abi juga demikian. Hakibati, misalnya tadi, zahabtu ma'a abi, ya kan? Kalau tuh bilang ayah saya seorang dokter, abi Bisun, ya, Tabibun kan ini insinyur aja deh. Abi Bisun diganti. Abi Bisun. Abi di sini kedudukannya apa? Mubtada. Mubtada kan harusnya domah, betul? Cuma domahnya enggak kelihatan. Kenapa? Karena otomatis semua yang bersambung dengan ya mutakalim wajib dikasrahkan. Jadi nggak ada tanda domahnya. Antum nggak bilang abui, abi, abai, tapi abi samanya. Sama dengan kitabi atau hakibati, tas saya. Hakibati. Ada min juga sama, min hakibati. Nggak ada min, sama juga hakibati. Kenapa? Karena semua yang bersambung dengan ya mutakalim wajib kasroh. Disebabkan ya ini menjadikan setelahnya apa sebelumnya memang ya kasroh. Karena nggak pas kalau seandainya dia sukun ya-nya kemudian kita baca dengan doma. Tidak pas. Maka dikenal nanti namanya istilahnya dhammatul muqaddarah biishtighali harakatil munasabah gitu istilahnya. Dia domahnya nggak kelihatan, tersembunyi. Kenapa? Karena sibuk menyesuaikan harokat pada sukun setelahnya. Gitu. Maksudnya akhirnya. Jadi kata abi memang begitu selamanya. Nggak mungkin jadi abui, jadi abai, nggak mungkin. Abi mau ada huruf jar atau zorof atau tidak sama aja abi. Paham ya? Adapun selain yang mutakalim maka bisa berubah tergantung dari konteks penggunaan kalimat. Nah, paham tuh insyaallah. Paham ya? Ini kekhususan yang ada pada asmaul khamsah. Dicatat ya kekhususannya. Kalau diidofahkan domahnya tambahin wawu, kalau majur tambahin iya. Nggak tolong lagi dihapus, maaf. Apa? Kayaknya masyaallah. Jazakallah. Masya Allah, langsung dua. Nah, di sini ada contoh gambar ya. Alaka abun wa akhun. Apakah kamu punya ayah dan saudara laki-laki? Na'am li abun wa akhun. Iya, saya punya ayah dan saudara laki-laki. Nah, lihat ya. Di sini tidak pakai wawu karena dia tidak diidofahkan. Tapi lihat sebenarnya. Aina abuka wa akhuka? Ada wawunya? Ada. Diidofahkannya. Di mana ayahmu dan saudaramu? Abi fil Hindi wa akhi fis Sin. Ayahku di India dan saudaraku ada di Cina. Kesimpulannya bahwasanya kata abun dan akhun termasuk dari asmaul khamsah apabila berkedudukan sebagai mudhof idofahkan pada isim zahir atau pada dhamir maka diberikan tambahan apa? Wawu. Namun apabila berkedudukan mudhof kepada dhamir muttasil ana saya mutakalim maka tidak diberikan tambahan wawu. Nah, ini salah satu bentuk kesimpulan. Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaannya. Tafadhol, Iqra, giliran siapa? Antum ya? Ya, siapa tadi? Wahid. Terakhir. Udah tadi. Antum salah. Wahid, tafadhol. Iqra. Apa tadi yang ini ya? Wahid. Abi wa ami Bukan ami, ummi. Abi wa ummi fil baiti. Nah, abi wa ummi fil baiti. Lihat abi wa ummi tidak ada wawu karena sandarkan pada
ya mutakallim. Abi wa ummi fil baiti. Tarjim ya akhi. Ayahku dan ibuku di rumah. Ayahku dan ibuku di rumah. Hasan. Apa kiri? Islam. Aina abuka ya Hamidun? Ya Hamidun atau ya Hamidu? Ya Hamidu. Ya Hamidu. Kenapa tanwinnya hilang? Nama. Karena ada ya munada harfun nida. Ya harfun nida. Apa? Ada ya harfun nida. Ulang. Aina abuka ya Hamidu. Karir ya akhi. Aina abuka ya Hamidu? Nah. Zahaba ila suq. Asad zahaba ila suq. Lihat abuka. Tambahkan apa? Wawu. Tarjim ya akhi. Di mana ayahmu ya Hamid? Di mana ayahmu wahai Hamid? Zahaba ila suqi. Dia pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar. Hasan. Rokom salasah. Mufid, silakan baca. Ahuka tabibi. Ahuka tobibun. Ya. Ulang. Ahuka tabibun. La huwa mudarris. Jamila huwa mudarrisun. Tarjim ya ah. Mufid. Apa ahuka tobibun? Apakah saudaramu seorang dokter? La huwa mudarrisun. Tidak, dia seorang guru. Lihat ahuka ditambahkan waw ya. Akhirul tafadhol. Raqam 4. Zainabu fil Riyad, akhuha fil Taif wa abuha Riyadi. Riyadi. Terus ahuha fito Fi Taifi asan wa abuha fil Madinati fi madinatil Munawwar asan munawwara. Munawwarati. Ulang lagi, dilancarkan bacanya. Karir muatan ukhra. Zainabu fil Riyadi, Nah, akhuha fil Fit. Taifi nah, wa abuha fil Madinati al Munawwarati. Jamil asan. Terjemahkan, silakan. Zainab ada di Riyadh, Nah, saudara laki-lakinya di Taif, betul. ayahnya berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Asan dan ayahnya berada di Madinah. Dia tambahkan wawu karena bersambung dengan bukan domir yang mutakallim. Raqam khamsah. Aba Indin, tafadhal iqra ya Aba Indin. Raqam khamsah. Khamsah. Hada talibu abu Hada Hazat talibu abuha abuhu wajiru wazirun. Ulang. Hazat talibu abuhu wazirun. Ulang. Hada talibu abuhu wajiru Wa akhuhu wa akhuhu tajirun kabir. Hasan. Hazat talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Tarjim ya Aba Indin. Lelaki ini Talib. Mana talib? Pelajar ini abuhu wazirun. belajar ini Bapaknya bapaknya seorang seorang menteri ya. Wa akhuhu tajirun kabirun. Dan saudaranya seorang seorang pedagang yang besar. Hasan. Terakhir silakan Aikam. Raqam sitah. Zahaba akhi ilal madrasati wa zahaba abi ilal jami'ah. Hasan. Zahaba akhi ilal madrasati wa zahaba abi ilal jami'ati. Terjemah. Saudaraku telah pergi ke sekolah dan bapak saya telah pergi ke Iya. universitas. Hasan. Barakallahu fikum. Ya, kita lihat sini ya contoh-contoh penggunaan kata abu dan akhun. Ketika didofahkan maka tambahkan wawu marfu'nya. Kalau seandainya tidak didofahkan kepada selain ya pada ya mutakalim, kalau didofah ya mutakalim maka tidak ditambahkan wawunya. Baik, kita baca sama-sama. Wahid. Abi wa ummi fil baiti. Abi wa ummi fil baiti. Ithnan. Aina abuka? Aina abuka? Aina abuka ya Hamidu? Aina abuka ya Hamidu? Zahaba ila suqi. Zahaba ila suqi. Salasah.
Salasa. Akhuka tabibun. Akhuka tabibun. La huwa mudarrisun. La huwa mudarrisun. Arba'ah. Arba'ah. Zainabu fir riyadi. Zainabu fil riyadi. Akhuha fil taifi wa abuha fil madinatil munawwarati. Akhuha fil taifi wa abuha fil madinatil munawwarati. Khamsa. Khamsa. Hadza talibu abuhu wazirun. Hadza talibu abuhu wazirun. Wa akhuhu tajirun kabirun. Wa akhuhu tajirun kabirun. Sittah. Sittah. Zahaba akhi ilal madrasati. Zahaba akhi ilal madrasati. Wa zahaba abi ilal jami'ati. Wa zahaba abi ilal jami'ati. Baik, terakhir ikhwan, latihan terakhir nih, tanggung ya penutup. Di latihan 9, latihan terakhir dari penulis Hafizahullah Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang perbedaan nama yang ada tak marbutohnya atau nama laki-laki. Baik, kita sudah mengetahui bersama bahwasanya hukum asalnya isim itu bertanwin kecuali pada nama perempuan yang kita dapatkan dan kata sifat yang diakhiri apa? Alif dan nun. Nah, sekarang kita dapatkan di sini nama laki-laki kalau ada tak marbutohnya juga tidak bertanwin. Contoh diantaranya kita baca sama-sama: Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Bertanwin enggak? Ya, nama laki-laki bukan perempuan. Ya, sekarang Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Saya tanya sama antum, Hamzah nama laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Hamzah. Cuma dia tidak bertanwin, kenapa? Karena akhirnya tak marbutoh. Talhatu juga demikian. Ini juga menunjukkan pada kita kalau ada nama akhirnya tak marbutoh bukan selalu menunjukkan perempuan. Aneh-aneh ya. Sampai kata Maisarah. Maisarah di kita laki-laki perempuan. Tapi kalau di Arab laki-laki. Ya, Maisarah. Itu nama laki-laki Maisarah. Ya, walaupun ada banyak tak marbutohnya. Tidak bertanwin, iya karena ada tak marbutoh. Tapi ini namanya nama laki-laki. Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Jadi pahami ya. Nah, di sini antum tentukan baca apakah antum berikan tanwin atau tidak. Silakan satu-satu, langsung dari belakang, Pak Fikri. Satu aja. Satu, Iqra. Khalidun bertanwin. Terus setelahnya Hamzatu Hasan. Ammarun bertanwin. Bagus. Terus Anasun Hasan. Muawiyatu Mumtaz. Abdul Qawi. Hamidun bertanwin. Terus Usama tuh ada tak marbutoh tidak bertanwin. Dini. Ikrimatu tidak bertanwin. Lanjut. Ada tasnya. Abbasun bertanwin. Hasan. Terus Muhammadun. Kalau Mahmud ada wawunya. Muhammadun Hasan. Bagus. Terakhir Talhatu. Paham ini ya? Setiap nama laki-laki ada tak marbutohnya tidak diberikan. Nah, kita baca sama-sama. Khalidun, Hamzatu, Ammarun, Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Talhatu. Nah, barakallahu fikum jami'an. Ya, ini adalah pembahasan terakhir yang penulis sampaikan pada kita terkait dengan kaidah bahwasanya nama laki-laki yang ada tak marbutohnya tidak bertanwin. Kesimpulannya adalah dalam pelajaran 10 ini kita mendapatkan baru kaidah yang pertama tentang domir. Domirnya baru apa? Anta, ana, huwa sama iya. Kalau bersambung antanya jadi apa? Ka. Kalau saya jadi
iya sukun. Kalau huwa hu. Kalau dia perempuan ianya menjadi ha. Ini faedah pertama. Faedah kedua yang kita dapatkan pelajaran 10 ini, perbedaan antara makna inda dan makna li. Kalau inda untuk tidak berakal, kalau li untuk yang berakal. Itu hukum asal. Baik. Faedah yang ketiga, kita mendapatkan faedah tentang penggunaan kata ma'a. Ma'a artinya apa? Bersama. Dan termaksud dari zorof, setelahnya majrur. Paham ini? Baik. Faedah yang keempat yang kita dapatkan yaitu tentang asmaul khamsah. Isinya ada 5, diantaranya abun dan akhun. Kalau didofahkan, domanya tambahin apa? Wow. Kalau kasroh tambahkan ya. Kalau fathah tambahkan kecuali kalau didofahkan pada ya mutakallim, maka selamanya abi, akhi sama namanya. Paham? Faedah yang kelima kita dapatkan yaitu nama laki-laki yang ada tamar butonya tidak bertanwin. Baik, itu ada 5 faedah yang kita dapatkan di pelajaran yang ke-10 ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjut nanti di pelajaran 11 di pekan depan. Kita akan fokus nanti pelajaran ke-11 itu tentang penggunaan dhamir mutakallim ana dan nanti perubahan hu menjadi i biidznillahi tabaraka wa ta'ala. Ini sebelum tadi mau jadi PR, cuma kalau waktunya sudah habis. Nanti ada ta'aruf yang kedua, perkenalkan jinsiyah, nanti dihafalkan di pekan depannya insyaallah. Tapi sebelumnya nanti aja di pekan depan akan saya sampaikan di awal muqaddimah ya biidznillahi ta'ala. Baik, sampai sini dulu karena waktu kita yang sudah habis ya. Insyaallah nanti dilanjutkan di pekan depan biidznillahi ta'ala. Nanti siap-siap nih, hafalkan lagi ta'aruf yang kedua biiznillah. Bertanya tentang jinsiyah. Yaitu apa jinsiyah? Tentang keluarga negaraan. Sekarang lawan bicara antum orang asing. Ya, orang asing. Nanti bagaimana? Insyaallah akan dilanjutkan di pekan depan. Gitu. Baik, demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikum wa timamikum bihadzal muhadarah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa'il qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.